APBD kita sudah turun menjadi 2,9 dari 3,1. Iya, di setiap rapat-rapat koordinasi yang biasa dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur, langsung beliau menyampaikan, mengingatkan kembali bahwa dalam rangka percepatan realisasi APBD, semua diminta fokus. Itu yang diminta beliau. Nah, itu menjadi komitmen kita bersama. Dan posisi beliau sebagai kepala daerah juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan daerah. Beliau harus memastikan semua belanja terkait program-program kegiatan yang dititip di OPD itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti itu. Sudah diingatkan. Kan lagi rame nih dibicarain tentang isu dihembuskannya perjalanan dinas 185 miliar. Kita harus melakukan efisiensi. Salah satu yang terkoreksi itu kan yang perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Cuma kan beda perjalanan dinas kita dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita ini lengkap. Ada sungainya, ada lautnya, ada daratnya, ada udaranya. Iya, geografis kita luar biasa. Sangat kompleks ya, Pak. Kompleks. Dan kita semuanya terbatas. Ada yang harus pakai charter. Iya kan, benar kan? Terus nggak ada penginapan, kita harus menyewa rumah penduduk dan sebagainya. Saya ceritakan kondisi itu. Kalau kami disamakan, Pak, insya Allah saya bilang kami tidak akan pernah bertemu masyarakat kami. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, APBD Kaltara tahun 2025 diharapkan dapat menyentuh program kerja yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Seperti apa dan untuk apa APBD Kaltara di tahun 2025 ini kita akan bahas secara dalam dan kita kupas bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sudah ada Bapak Denny Haryanto SEMM di studio Benuanta. Selamat datang Pak Denny. Terima kasih saya diundang. Sehat Pak Denny? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak salah lagi baru balik Pak Denny ya? Kalau dengar-dengar dari berita-berita burung yang beredar. Iya, baru balik dari Palembang Senin yang lalu. Ada event apa tuh Pak kemarin? Saya mengikuti Pornas Kopri di Palembang yang ke-17. Saya sebagai atlet cabur tenis lapangan. Tenis lapangan? Iya. Oh, berarti yang bolanya biru ijo-ijo itu Pak? Ijo. Iya, bolanya ijo. Latihannya berapa lama kemarin Pak? Untuk persiapan mengikuti Pornas Kopri ini, saya nih motivasinya saya lipat gandakan. Kurang lebih 4 bulan saya mempersiapkan. Saya mempersiapkan karena motivasi saya pertama karena di Semarang 2 tahun yang lalu saya kalahnya penasaran. Oh. Iya, di final saya kalahnya 2 kali max point. Faktor luck, faktor keberuntungan yang belum berpihak. Akhirnya saya kalah. Jadi penasaran yang saya harus siapkan lebih matang lagi gitu untuk yang di Palembang ini. Jadi itu menjadi komitmen saya dengan pasangan saya, Bapak Abigail Tulak. Dan keluar dengan sebagai juara. Dengan musuh yang sama. Dengan musuh yang sama dari Jawa Timur. Jadi saya karena ini kebetulan eventnya dilaksanakan di bulan Oktober. Saya komit dengan pasangan. Pokoknya perjuangan kita apapun itu, semoga kita bisa membawa yang terbaik untuk Kaltara sebagai kado nanti untuk HUT Kaltara yang ke-13. Wow, jadi ini kado terindah untuk Kaltara berarti ya. Saya bismillah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-teman atlet yang lainnya nanti untuk berjuang di Pornas Kopri berikutnya. Jadi untuk teman-teman nggak cuma cabur tenis, yang lainnya juga ya Pak ya. Pak Denny, hari ini kita mau ngobrol santai, seru tapi mendalam nih. Terkait APBD Pak. Pasti banyak di luar sana yang APBD kita kemana sih? 2025 buat apa sih? Kita akan bahas hari ini. Jadi saksikan sampai habis ya guys ya. Oke, Pak Denny. Berapa sih Pak APBD Kaltara di tahun 2025 ini, apalagi dengan adanya efisiensi di sebelum dan sesudah efisiensi? Silakan Pak Denny. Jadi saya bercerita sedikit. Di awal kita menetapkan APBD untuk 2025 itu kan persetujuan bersama itu di
selambat-lambatnya di bulan November 2024. Kita tetapkan sebesar 3,1 triliun. Namun dalam perjalanan kita mengalami kontraksi terhadap seluruh daerah, pemerintah daerah yang ada di NKRI ini, termasuk kita Kaltara, bahwa keluarlah PMK nomor 29, di sana itu terkoreksi untuk dana bagi hasil kepada Provinsi Kalimantan Utara, kurang lebih 201 miliar. Nah, dengan keluarnya PMK tersebut, otomatis kita harus melakukan penyesuaian kembali terhadap APBD kita yang 3,1. Artinya ada beberapa belanja-belanja yang harus kita sesuaikan dengan pendapatan yang kita terima. Nah, sebelum saya bahas selanjutnya, sekali lagi bahwa kalau Kalimantan Utara ini terkait dengan ketergantungan fiskal terhadap dana TKD, transfer keuangan daerah atau dana transfer dari pusat itu sangat tinggi. Kurang lebih di angka 85%. 85%. Kalau terjadi penyesuaian dari pusat, otomatis berdampak terhadap belanja kita. Nah, ini yang kami lakukan. Jadilah yang asal muasalnya itu 3,1 kita tetapkan. Dalam perjalanan keluarlah Impres nomor 1, kita melakukan efisiensi jadi menjadi 2,9 triliun. Di TKD di 85% ini otomatis sangat berdampak sekali ya Pak, dengan penurunan dan pemangkasan efisiensi ini. Sangat berdampak sekali. Artinya ada beberapa belanja-belanja yang tadi prioritas harus kita ranking kembali menjadi skala prioritas. Jadi yang skala prioritas yang kita dahulukan dulu. Karena apa? Ini menyangkut nanti terkait dengan belanja-belanja yang mandatory spending dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menyesuaikan kembali terkait dengan visi misi dan janji-janji politik Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, seperti itu. Baik. Nah, selain yang tadi Bapak bilang ada beberapa dari pemerintah pusat untuk perubahan dan kebijakan efisiensi ini tadi, ada nggak sih Pak penyebab atau yang menyebabkan APBD kita menyusut dibanding tahun sebelumnya di 2024 juga sempat berubah sampai di 2025 selain dari kebijakan pemerintah pusat? Adakah? Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kenapa terjadi efisiensi, ketergantungan, kemandirian fiskal kita itu masih sangat rendah. Kemandirian kita tadi. Makanya ketergantungan kita terhadap dana TKD itu kan 85%. Begitu ada penyesuaian PMK, otomatis terkoreksilah APBD kita. Nah, begitu juga di PAD kita ada beberapa kebijakan kita menyesuaikan bahwa yang tarifnya semula 10%, kita karena aturan kembali lagi menjadi 7,5 dan sebagainya dari 5 pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Seperti itulah. Jadi kalau TKD ini kan itu ada dana DAU, dana DAP, terus apa lagi ya? Ya seperti itulah, dan dana bagi hasil yang lain. Itu yang terkoreksi yang harus kita sesuaikan di APBD kita di 2025. Tapi sekali lagi bukan Provinsi Kalimantan Utara saja, tapi secara keseluruhan. Baik. Berarti kan untuk saat ini APBD kita sudah turun menjadi 2,9 dari 3,1. Iya. Boleh nggak Pak dibantu jelasin secara rinci APBD tahun 2025 ini digunakan untuk apa saja? Iya. Jadi kalau kita menyusun APBD itu kan ada namanya, selain Undang-Undang 23 terkait pemerintahan, terkait kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Terus kita ada PP nomor 12 tahun 2019, ada Permendagri nomor 77, terus juga ada Permendagri nomor 15 terkait dengan pedoman umum penyusunan APBD. Itulah dasar kita menyusun. Apa saja yang harus kita perhatikan yang pertama dalam menyusun APBD? Yang pertama yang sifatnya mandatory spending. Nah, mandatory spending itu terkait dengan pendidikan harus kita penuhi, namanya 20% minimal. 20% pendidikan. Terus ada infrastruktur minimal 40%, begitu juga terkait dengan kesehatan yang masuk tahun ini menjadi SPM, Dias. Jadi
minimal 10%, begitu juga terkait dengan pengawasan 0,90%, begitu juga dengan peningkatan SDM 0,34% dari APBD atau sekecil-kecilnya atau disamakan dengan tahun sebelumnya. Jadi itu yang dulu harus kita penuhi semuanya. Baru kita meninggalkan, setelah ini kita tinggalkan, setelah kita penuhi, baru kita beranjak ke belanja-belanja lainnya terhadap belanja pilihan dan sebagainya. Seperti itu. Begitu juga terkait dengan SPM yang sekitar ada 8 SPM yang bidang yang harus kita penuhi seperti itu. Nah, kalau untuk mandatory spending yang tadi Bapak jelaskan itu kan berarti setiap tahun yang sudah pasti gitu. Sudah pasti. Ada nggak Pak yang di luar dari mandatory spending yang tahun ini baru ada selain yang tadi Bapak sebutkan itu ada di yang SPM yang baru masuk di tahun ini? Kalau yang di luar ini ya karena juga APBD tidak terlalu besar-besar amat, artinya beberapa kebijakan-kebijakan terkait mungkin dengan BANQ kan itu ke kabupaten kota, ada beberapa BANQ yang kita berikan kepada kabupaten kota. Nah, yang tahun ini rasanya yang menerima itu selain ada insentif RT ya, itu tetap terus ada terkait dengan BANQ terkait dengan TAPE. TAPE itu yang ekologi. Nah, itu setiap tahun kita berikan juga. Begitu juga dengan kabupaten yang terima BANQ dengan program kegiatan itu ada di Bulungan dan di Tarakan. Nah, seperti itu. Kalau yang total belanja yang di tahun ini Pak sudah terrealisasi kan 2025 udah berjalan 10 bulan nih. Yeah. Total belanja sektor yang sudah terrealisasi hingga saat ini. Yeah. Boleh tolong dijelasin Pak? Kalau secara keseluruhan kita sudah menunjukkan progres lompatannya lumayan lah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau terakhir data yang kami lihat, kami tarik dari SIPDR itu realisasi di angka 50% sekian. Nah, kalau untuk pendapatan di angka 75%. Kalau kita bandingkan years to years, kalau di tahun sebelumnya kalau untuk pendapatan itu kita di 72, kalau sekarang 75%. Tapi kalau untuk belanja lebih tinggi di tahun sebelumnya. Kita di angka 70% sudah di bulan ini. Seperti itu. Tapi kami tetap optimis lah dengan teman-teman kan sudah dengan berbagai strategi yang sudah direncanakan belanja-belanja ini insya Allah bisa tercapai lah nanti di akhir tahun. Seperti itu. Kalau untuk sektornya di mana Pak? Sektor tetap kita kan ada kan belanja pegawai itu rutin sudah pasti. Itu belanja pegawai itu kita sudah di atas angka 60%. Di sana kan rutin kita harus membayarkan gaji, tunjangan jabatan dan TPP. Terus ada di barang dan jasa dan terus yang paling rendah memang di belanja modal. Yang terrealisasi baru kecil kalau belanja modal. Kalau untuk belanja modal, apakah nanti ke depannya diharapkan bisa membesar atau bagaimana? Secara historis kan, kalau beberapa kemudahan yang sudah kita berikan sebenarnya sesuai dengan aturan, kita memberikan namanya uang muka dan sebagainya. Tapi teman-teman, para pelaku, penyedia dan sebagainya pihak ketiga ini, dia tuh berdasarkan progres, termin. Nah, kalau di tahun sebelumnya kita biasa nanti di triwulan 4 itu baru meledak pencairan seperti itu. Ya, kami harus menyiapkan fisik, mental, ya siap 1 bulan untuk bergadang lagi. Untuk menggelontorkan ini semua ya Pak ya? Menghadapi, istilahnya itu menghadapi akhir tahun, seperti itu dia. Berarti triwulan keempat itu udah di dekat bulan-bulan ini berarti? Udah, kita kan udah meninggalkan triwulan ketiga kan, udah masuk bulan keempat, sudah mulai ini. Berarti kalau akhir tahun tuh bulan-bulannya bergadang berarti untuk Pak Denny berarti dan teman-teman. Ya, bulan spesial. Bulan spesial buat teman-teman di BKAD. Wow. Kalau seperti martabak udah kayak pakai telur 2 tuh Pak kalau udah spesial tuh Pak. Karena bergadangnya sebulan full bergadang atau gimana tuh? Sebulan full. Sebulan full. Tapi kami sudah terbiasa karena memang ini kan karena kami menyesuaikan semuanya, kami juga memastikan semua dokumen itu lengkap dan benar, sudah tervalidasi dengan benar dan sebagainya. Perlu kehati-hatian dan ketelitian. Nah, itu yang kami harus menguatkan semuanya, saling menguatkan seperti itu menghadapi
akhir tahun. Jadi ini sudah kebiasaan lah. Kami udah tahu harus mempersiapkan apa, melakukan apa, sudah terbiasa. Nah, kan tadi Bapak sempat membahas terkait Indonesia belanja pegawai nih, yang di Kalimantan Utara. Nah, di Indonesia sendiri belanja pegawai kan menjadi perhatian nasional begitu Pak, karena batas atensinya maksimal 30% dari total APBD. Kalau untuk Kaltara bagaimana Pak? Kalau Kaltara saat ini sudah di angka 32%. Nah, sebetulnya dia seperti ini rumusnya. Ketika APBD-nya tinggi, kan belanja pegawai ini kan tetap. APBD-nya tinggi artinya pembaginya otomatis dia mengecil. Tapi kalau ketika APBD-nya rendah, otomatis dia persentasenya besar seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, apalagi dengan kita mengangkat kurang lebih 1.383 tenaga P3K, gaji dan TPP-nya, terus nanti di tahap 2 ada sekitar 131 orang yang diangkat, kita harus menyiapkan belanja pegawainya terkait itu. Otomatis daerah-daerah yang mempunyai kebijakan mengangkat tenaga P3K ini juga berdampak kepada belanja pegawainya. Nah, ini dari teman-teman dari Kemendagri yang mengevaluasi APBD provinsi itu masih memberi kesempatan sampai tahun 2027 untuk menekan angka ini supaya kembali maksimal di 30%. Tapi ya sekali lagi, mudah-mudahan juga karena ketergantungan kita, PAD kita bagus, DBH kita bagus, otomatis tertekan, persentasenya makin mengecil ya, seperti itu. Jadi diharapkan dua hal ini bagus, jadi si persentasenya bisa turun, dan atensi bisa turun dari maksimal 30% itu tadi, 2%-nya bisa tertekan begitu. Betul. Ya Pak? Wow. Lalu Pak Denny, untuk upaya nih, upaya yang lagi disiapin sama pemerintah Provinsi Kaltara, atau hal ini BKAD nih, untuk menggenjot realisasi yang barusan tadi Bapak jelaskan bisa tercapai, itu upayanya apa aja? Kalau kami sendiri di BKAD ini, kami harus memastikan jadi percepatan realisasi ini harus berjalan secara efektif. Insya Allah di 3 bulan terakhir ini kan. Nah, langkah-langkah yang kami tempuh itu salah satunya kami melakukan rekon secara periodik. Begitu juga mempercepat verifikasi terkait dengan pencairan SPM yang kami terima menjadi SP2D. Terus kami juga melakukan percepatan belanja melalui katalog elektronik yang sudah versi 6 ya. Seperti itu. Dan di kita tuh sudah ada namanya penggunaan kartu kredit pemerintah, ini yang kami minta dimaksimalkan di teman-teman. KKPD namanya itu. Dalam rangka untuk mengelola uang UP, uang persediaan. Dan kami juga terus melakukan koordinasi secara intens kepada khususnya TAPD dan juga begitu dengan teman-teman di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Mudah-mudahan tidak ada hambatan secara administrasi kan, dan kami juga mengingatkan kepada semua OPD bahwa waktu terus berjalan. Kita tinggal 3 bulan ini secara efektif bisa memaksimalkan semua belanja. Jadi harapan kami juga supaya ini budaya menumpuk di akhir tahun itu sudah tidak ada lagi. Seperti itu yang kami harapkan. Nah, yang terpenting ini kan bukan terkait dengan percepatan merealisasikan angka, bukan seperti itu. Tapi ada hal yang terpenting juga, kita harus menjaga akuntabilitas. Itu yang terpenting. Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan secara aturan dan kualitas dari seluruh kegiatan ini. Jangan hanya menghabiskan belanja, tidak seperti itu, tapi kualitasnya tidak terjaga, tidak seperti itu. Nah, kami juga optimis dengan kerjasama semua OPD nanti dan komitmen bersama ya, nanti di akhir tahun nanti kita bisa merealisasikan secara progres, secara persentase lebih besar sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang diharapkan, karena kalau belanja ini berdampak pada perputaran uang yang ada di Kalimantan Utara, karena memang masih 80% perputaran uang di Kalimantan Utara masih mengandalkan keseluruhan APBD. Itu yang kami harapkan. Jadi harapannya biar 80% keseluruhannya ini bisa terpenuhi semua berarti ya Pak Denny. Dan kami juga berharap ini juga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi harapan kami tidak numpuk gitu. Tidak numpuk. Kalau sudah numpuk ini kan namanya manusia mungkin lelah dan sebagainya. Kami yang menjadi kekhawatiran kami di saat-saat seperti itu,
ada yang tertinggal, ada yang terlewatkan terkait dengan lengkapkah, benarkah, itu yang harus kami jaga. Itu yang seperti itu. Menghindari hal tersebut, Pak Den, apa kalau dari Bapak dan rekan tim sendiri, apa yang Bapak lakukan? Kalau misalkan diharapkan untuk OPD yang lain untuk tidak menumpuk di akhir tahun, apakah harus dicicil atau ada pekerjaan yang seharusnya misalkan bisa didahulukan, nggak harus nunggu sampai akhir tahun, yang apa aja? Boleh silakan dijelaskan. Di setiap rapat-rapat koordinasi yang biasa dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur, beliau langsung menyampaikan, mengingatkan kembali bahwa dalam rangka percepatan realisasi APBD semua diminta fokus. Itu yang diminta beliau. Nah, itu menjadi komitmen kita bersama. Dan posisi beliau sebagai kepala daerah juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan daerah. Beliau harus memastikan semua belanja terkait program-program kegiatan yang dititip di OPD itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti itu. Sudah diingatkan. Jadi semoga biar OPD yang lainnya nggak menunggu akhir tahun lagi baru dikerjain gitu, betul, kan Pak. Betul. Karena biasanya kalau udah capek nggak kelihatan tuh yang detail kecil-kecil aja. Bener. Nah, Pak Dini, bagaimana, kan tadi kita ngebahas yang tahun ini nih, upaya dan ininya. Kalau bagaimana dengan proyeksi APBD di tahun depan, Pak? Apakah akan ada peningkatan atau mungkin target sendiri dari pemerintah Provinsi Kaltara? Silakan. Ya, ini kan bukan berita baru lagi. Kalau dengan posisi saat ini, itu dana transfer TKD ke daerah itu kurang lebih yang dialokasikan tuh 800 sampai 900 triliun saat ini ya, dengan kondisi 2,9 nih. Nah, kan sudah kemarin ditetapkan APBN untuk 2026, dana transfer ke daerah tuh hanya di angka 600 sekian triliun. Artinya ada berkurang kurang lebih 200 triliun sekian, hampir 300. Itu berdampak kepada TKD, salah satunya ke Provinsi Kalimantan Utara. Dibandingkan tahun 2025, kita terkoreksi dana transfer kita itu kurang lebih di angka 670-an miliar sekian. Otomatis di tahun 2026 kita akan mengencangkan ikat pinggang. Kita akan memprioritaskan kegiatan yang sifatnya betul-betul urgen. Nah, jadi kemungkinan besar APBD kita di tahun 2026 terjun bebas. Ya, dari 2,9 kita kurangilah di 670-an itu. Jadi ya paling banter tuh 2,2 sekian. 2,2 sampai 2,3-an. Iya, enggak sampai 2,3. Karena kan yang kita terima rancangan TKD itu Kaltara tuh di 1,2 sekian. Nah, ditambah PAD kita 1 triliun ya 2,2 sekian. 2,2 sekian. Berarti selain dari mandatory spending itu untuk top priority dari yang harus dibelanjakan juga harus dibahas lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi, yang terus berdampak kepada pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi semuanya terkoreksi. Kalau di Kaltim itu rata-rata hampir 80%. 80%. Contoh di Kutai Timur itu dia APBD-nya 8, sekian, tahun ini rasanya jadi 1, nanti di tahun. Terjun bebas. Udah terjun nggak pakai pelampung, nggak pakai parasut itu, Pak. Pak Denny, kan lagi rame nih dibicarain tentang isu dihembuskannya perjalanan dinas 185 miliar. Bahkan BKAD juga sempat memberikan pernyataan ya, Pak, bahwa informasi yang disebarkan di salah satu media ini keliru gitu. Gimana sih, Pak? Faktanya tuh apa sebenarnya? Jadi begini, kalau kita melihat perjalanan dinas, ya, perjalanan dinas itu bahwa itu satu komponen saja, itu perjalanan dinas, nggak seperti itu. Di sana tuh ada juga termasuk biaya-biaya seperti penyelenggaraan rapat-rapat, ruang rapatnya itu masuk di sana, masuk, bukan UH-nya saja, bukan transportnya saja, itu masuk sekarang dengan aturan baru itu udah masuk tuh. Nah, terus di sana juga tuh apa ya? Kalau secara keseluruhan, kalau perjalanan dinasnya saja tidak sebesar angka itu. 185 miliar tidak sebesar itu. Makanya saya pernah membantah ini, saya sudah sampaikan bahwa itu salah. Seperti itu.
Jadi masyarakat juga jangan berpikir kalau perjalanan dinas cuman jalannya aja. Sebenarnya yang ada dilakukan komponen lain, termasuk kita menyewa ruang rapat, makan minum itu masuk di sana. Tapi kalau kita pisahkan bahwa itu cuma perjalanan dinasnya tidak bisa sebesar itu. Gitu. Di angka berapa Bapak kalau boleh di-spill? Nyampe segitu nggak nyampe segitu kan? Jauh di bawah daripada itu. Kita kan sudah, makanya sekali lagi saya bilang dengan impres nomor 1 kan kita harus melakukan efisiensi. Salah satu yang terkoreksi itu kan yang perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Cuma kan beda perjalanan dinas kita dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita ini lengkap. Kita nih lengkap, ada sungainya, ada lautnya, ada daratnya, ada udaranya. Iya, geografis kita luar biasa. Sangat kompleks ya, Pak. Kompleks. Dan kita semuanya terbatas. Ada yang harus pakai charter. Iya kan, benar kan? Terus nggak ada penginapan, kita harus menyewa rumah penduduk dan sebagainya. Saya ceritakan kondisi itu. Kalau kami disamakan, Pak, insya Allah saya bilang kami tidak akan pernah bertemu masyarakat kami yang di pedalaman, yang di perbatasan, karena dibatasi seperti ini, disamakan dengan yang ada di Jawa. Itu teman-teman di Kemendagri yang mengevaluasi dalam rangka efisiensi dapat memahami kondisi kita seperti itu. Mereka bisa mengerti begitu ya, Pak. Tapi ya sekali lagi saya tekankan bahwa angka itu tidak benar sebesar itu. Gitu. Di bawah daripada itu. Di bawah. Jadi masyarakat biar tahu nih kalau ngebaca berita, kalau APBD dipakai buat perjalanan ini sekian, nggak begitu ya. Sekaligus klarifikasi juga nih. Jadi jangan mikir kalau APBD dipakai buat perjalanan dinas itu sebesar itu. Oke. Masih ini Pak, dengan pembahasan perjalanan dinas. Boleh nggak diinfoin ke masyarakat Pak, kalau perjalanan dinas itu digunakan sesuai dengan penggunaannya? Kalau kita juga tahu kan untuk perjalanan dinas di Kaltara sendiri ke satu titik itu bisa menggunakan minimum 2 atau 3 alat transportasi berbeda seperti yang Bapak jelaskan tadi. Biar masyarakat juga tercerahkan begitu Pak. Jangan sampai salah persepsi kalau perjalanan dinas ini digunakan para pegawai buat jalan-jalan doang sekaligus healing, itu biar nggak begitu persepsinya. Silakan Pak Denny. Jadi perjalanan dinas, belanja perjalanan dinas ini dalam APBD itu pasti kita laksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan aturan. Jadi semua perjalanan dinas itu bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan. Seperti koordinasi program, rapat kerja, dan peningkatan kapasitas aparatur berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020. Semua penggunaan itu anggaran wajib disertai bukti. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan diverifikasi. Jadi perjalanan dinas di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara semuanya itu secara keseluruhan saya pastikan untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Gitu. Jadi untuk kepentingan pemerintah dan juga provinsi ini, bukan untuk pribadi ya. Salah satu contoh, pemain kemarin yang berjuang hampir 180 orang berjuang di Palembang membawa nama baik Kaltara. Itu kan semuanya dibayar untuk perjalanan dinas. Kalau kita berhitung, standarnya sudah ada, UH-nya sudah ada. Seperti saya itu, kalau itu sama, mau golongan tertinggi, golongan terendah. Kalau saya umpamanya berangkat ke Palembang, kalau dia UH itu cuma 300 sekian. Sehingga saya di warung makan umpamanya di Tarakan, warung singgah lagi di bandara, udah habis UH saya, seperti itu. Jadi dapat capeknya gitu. Tapi apapun kita melakukan itu dengan senang hati, bahwa kita lagi berjuang nih untuk Kaltara, seperti itu kan. Jadi orang kalau untuk celah untuk memperkaya diri melalui perjalanan dinas, saya bingung gitu kan, karena standarnya udah jauh, udah kayak dulu lagi gitu. Iya, tahun depan aja PBD kita udah terjun bebas kan Pak. Ya, jadi kalau UH-nya itu kan, kalau di UH cuma 300 sekian ke mana, ke Palembang, terus yang tertinggi itu di Jakarta rasanya 500 sekian. Kita lihatlah kita nih harus berapa kali umpamanya transit sehingga makan lagi, habis satu harinya, nggak ada dapat apa-apa gitu. Jadi jangan berpikir mereka-mereka yang perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi begitu. Pak Denny, sekalian untuk closing statement untuk masyarakat dan juga kinerja pemerintah provinsi
yang terus berbuat untuk mewujudkan Kaltara yang maju, adil, dan berkelanjutan. Mantap. Silakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui kami khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sampai saat ini kami berkomitmen mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Setiap anggaran yang digunakan sesuai peruntukannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan kami harapkan dengan seluruh dukungan elemen, Pemprov Kaltara akan terus bekerja nyata mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, adil, berkelanjutan sebagai beranda terdepan NKRI. Wow. Pak Denny, terima kasih untuk closing statementnya. Tapi setelah ini kita mau main game kecil nih Pak. Boleh. Silakan jawab cepat dan berikan alasannya. Oke. Yang pertama, ini kalau saya udah bisa jawab nih. Pertama Pak Denny, tenis atau lari? Lari. Kenapa tuh? Lari, saya menantang diri saya. Saya harus finish. Kalau tenis masih ada stop-stopnya. Ya, saya mau lari atau jalan, itu pilihan. Iya. Karena hidup adalah pilihan ya Pak? Iya. Kalau lari, saya biasa berbicara dengan diri saya sendiri. Saya tahu, saya mampu di mana dan sebagainya. Dan saya setelah lari lebih fresh. Karena ada zat endorfin yang harus saya keluarkan. Badan lebih seger ya Pak ya. Pernah ikut lari untuk event lari di dalam atau di luar negeri atau di mana tuh Pak? Pernah ikut di mana aja? Ya, saya asal saya lari nih. Pertama kali lari ikut event pertama tuh di Kaltara Begimpor di tahun 2021 pas COVID. Alhamdulillah saya podium 2 tuh. Itu yang pertama. Kalau di luar Kalimantan, saya pernah lari di Samarinda. Saya rutin kemarin 2 tahun ikut di Pocari Sweat di Bandung, Jawa Barat. Saya pernah personal best untuk diri saya. Saya nantang diri saya di 21 km. Itu saya PB-nya 1 jam 45 menit. Pace berapa tuh Pak? Pace 4. Pace 4? Iya, 4 21 kilo. 21 kilo. Wow. Terus saya juga pernah lari untuk ASN HUT proklamasi yang ke-76. Saya lari 76 kilo. 76 kilo? Ya, dalam waktu? 2 hari. 2 hari? Iya, hari pertama saya lari 40 kilo. Hari kedua saya lari 36 kilo. Itu pace berapa tuh Pak? Di pace 5. Di pace 5. Ya. Tapi itu kan tetap cepet banget loh itu, Pak. Wow. Jadi waktu itu ASN-nya Kaltara juara 1 se-Indonesia. Tapi kita virtual kan. Terus saya kemarin sudah 2 tahun berturut-turut saya lari di Maybank Bali. Maybank Bali, tapi saya pasca cedera operasi kan. Saya putus ACL dan meniskus saya robek. Jadi saya cuma happy run saja. Happy run? Ya, menemani anak saya sebagai pacernya. Yang penting istri dan anak bisa finish. Strong itu aja. Tetap finish strong. Ya, karena walaupun setelah cedera ya. Saya senang karena rutenya luar biasa, masyarakatnya juga luar biasa. Kenang-kenangannya bagus banget berarti pemandangannya. Kalau untuk di luar saya pernah lari di Tawau, Malaysia. Itu berapa kilo tuh Pak? Saya main di 5K saja. 5K aja. 5K Bapak pace berapa? Saya pernah terbaik saya 19 menit. Wow. Iya. Campur pace 3. Iya? Iya. Ya, dulu badannya 61 kilo. Nah, berbicara tentang badan 61 kilo sekarang nggak kelihatan. Nggak kelihatan kayak 61 kilo. Iya. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tidak pernah menua secara fisik atau tidak pernah menua secara mental? Secara mental. Kenapa, Pak? Saya menikmati menjadi diri saya sendiri. Jadi, dan saya tidak pernah dalam hidup ini, karena saya merasa tenang saja, karena saya tahu ini hanya perjalanan. Dunia ini hanya perjalanan, kita hanya singgah. Dan dari asal saya niatkan semuanya, saya libatkan Allah dalam apapun yang saya lakukan. Wow, karena
Pak Denny kan bendahara daerah nih. Bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah. Pertanyaan selanjutnya ini menyangkut masalah uang nih. Lebih banyak waktu atau lebih banyak uang, Pak? Waktu. Kenapa tuh? Waktu semua kita sama. Satu orang dikasih 24 jam. Nah, waktu saya 24 jam tuh saya harus fokus tentang apa yang menjadi tanggung jawab saya. Dan saya tidak mau pusing dengan urusan orang lain. Saya seperti itu. Buat ya kalau yang suka tidak perlu penjelasan saya. Begitu juga para pembenci dengan saya, dia tidak butuh, dia tidak akan pernah percaya apa yang saya jelaskan. Seperti itu. Jadi biarkan orang berbicara apa di luar sana. Saya harus maksimal, rugi rasanya satu menit saya memikirkan tentang urusan orang. Saya tidak punya ruang baik di hati dan pikiran saya untuk memikirkan hal seperti itu. Saya lebih fokus tentang hidup saya. Bagaimana saya bisa, insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat. Untuk masyarakat Kaltara. Biar Kaltara jadi provinsi yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Amin. Sesuai dengan visi gubernur kita ya Pak ya. Selanjutnya Pak Denny, menjadi intelektual atau menjadi atlet? Intelektual. Kenapa Pak? Ya karena kita sampai akhir hayat kita harus belajar, harus belajar, wajib belajar. Karena belajar ini yang merubah kita berpikir positif, berpikir maju, berorientasi, dan lebih bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah berproses, kita tidak pernah mengikuti semuanya, kita akan menderita karena kebodohan kita. Seperti itu. Betul, karena buku adalah jendela dunia ya Pak ya. Pak Denny, baca buku atau nonton film? Baca buku. Kenapa tuh? Saya membaca buku menjadi kebiasaan. Kebiasaan saya. Karena kebiasaan yang tidak pernah saya tinggalkan. Bukan berarti buku. Semua media saya baca. Tapi sekali lagi ada yang saya prioritaskan. Kalau dia yang bersikap negatif langsung saya tinggalkan. Nah, saya tidak mau perasaan saya, motivasi saya ada di area yang negatif. Saya harus tetap fokus, terus berkarya. Saya harus membaca hal-hal yang positif supaya saya bisa melakukan yang positif juga dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Berarti Benuanta dibaca juga Pak? Baca. Di sosial medianya dilihat juga dong Pak? Baca. Berarti ngelihat muka saya di Instagram nggak sebelumnya? Sering banget. Oh, sering. Jadi malu. Pak Denny. Ya cuma di Instagram, TikTok juga ngelihat berarti Pak? Saya TikTok kurang. Oh TikTok kurang. Berarti Instagram? Instagram. Oh, berarti ngeliat muka saya udah beberapa kali berarti? Beberapa kali. Sebagai info Pak, Instagram kita udah centang biru Pak. Oh mantep. Jadi nanti Pak Denny juga bisa izin untuk muncul di sosial media kita juga kalau boleh. Siap. Pak Denny terima kasih banget udah hadir hari ini, udah ngobrol seru bareng sama teman-teman Benuanta. Dan semoga kinerja Pemprov bisa terwujud sama semua yang Bapak harapkan bisa segera terwujud dan tercapai. Semoga harapan-harapan yang selama ini menjadi harapan diri sendiri bisa jadi harapan banyak orang mungkin ke depannya. Dan mudah-mudahan penonton juga bisa tercerahkan nih dengan apa yang kita bahas hari ini, terutama terkait perjalanan dinas tadi dan juga terkait APBD ini kemana gitu kan. Dan kita boleh untuk ngobrol seru-seru lagi di episode lainnya mungkin Bapak? Waduh, saya dengan senang hati. Wow, kita nantikan sekali berarti itu. Saya terima kasih Benuanta, teman-teman semua bisa mengundang saya, bisa hadir di sini. Mohon maaf kalaupun berapa kali tertunda, nggak ada unsur kesengajaan karena memang karena terkendala sekali lagi waktu. Tapi saya gitu Mas Yogi, ya saya langsung semangat tuh. Nah, udah kita Kamis ya, mudah-mudahan nggak tabrakan dengan acara saya yang lain. Gitu. Wow, terima kasih banyak Pak Denny. Dan saksikan episode lainnya hanya di Benuanta Podcast, Kaltara di hati. Bye bye.